Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di Ruang Sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Rahasia Kelam Desa Terkutuk. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian pertama. Di ujung jalan berbatu yang berkelok-kelok, di antara rimbun pepohonan dan ladang hijau, terletak sebuah desa terpencil yang letaknya di daerah Jawa Tengah. Di tengah heningnya alam, terdapat sebuah rumah warisan yang tua yang telah berdiri tegak pada zaman dahulu kala. Rumah itu dengan pintu kayu yang tua dan jendela-jendela klasik adalah peninggalan berharga dari keluarga Rina. Rina seorang gadis kota yang mendapati dirinya menjadi pewaris satu-satunya dari rumah itu. Orang tuanya yang telah lama meninggal dunia ini mewariskan kepadanya. Dengan langkah hati-hati, Rina memasuki rumah warisan itu. Ini hari pertamanya Rina tinggal di rumah warisan ini. Dia mencoba kuat walau hanya tinggal sendirian. Dulu Rina kecil dan kedua orang tuanya pernah tinggal di sini. Namun ketika Rina berumur 3 tahun, mereka pindah ke ibu kota karena ayahnya bekerja di sana. Pagi yang tenang menyapa Rina di desa terpencil itu. Sinar matahari menyelinap di antara daun-daun pohon bambu yang rindang di halaman rumahnya. Rina memutuskan untuk membersihkan rumah tua itu agar lebih nyaman untuk ditinggali. Di halaman samping yang rimbun memberikan suasana yang teduh dan ketenangan. Ketika Rina keluar untuk menghirup udara pagi, dia mendengar suara langkah ringan di jalan setapak. Seorang penjual sayur keliling dengan keranjang berisi aneka warna sayuran melangkah pelan tersenyum ramah. Rina menyambutnya dengan senyum yang ramah, dengan senyum yang hangat. Sayur, sayur, kata tukang sayur itu. Ya bu, sayur, kata Rina. Wah, siapa ini? Tukang sayur itu bertanya. Saya Rina bu, saya baru tinggal di rumah ini, ucap Rina sambil melihat-lihat sayur yang dibawanya. Oh, non Rina, saya Bu Yatiem, jawab Bu Yatiem sambil menyusun sayuran di atas meja kecil yang telah disiapkan Rina di halaman. Rina menjelaskan bahwa dia baru pindah ke desa ini. Bu Yatiem mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali mengangguk-angguk. Saat Rina selesai bercerita, Bu Yatiem tersenyum. Oh iya, non Rina, semoga nyaman tinggal di desa ini. Udara di sini masih sejuk dan jangan lupa loh, sering-sering beli sayur ya, kata Bu Yatiem sambil bercanda. Rina merasa hangat dengan sambutan Bu Yatiem. Mereka melanjutkan obrolan sambil berbagi cerita tentang kehidupan di desa ini. Bu Yatiem menceritakan kehidupan sehari-hari di desa, tradisi-tradisi yang masih dijaga, serta keakraban antar penduduknya. Saat Rina selesai berbincang dengan Bu Yatiem, dia memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Lokasi dapurnya menghadap langsung ke kebun belakang yang rimbun dengan pohon bambu yang menari dengan lembut ditiup angin. Dapur itu dengan dinding kayu yang mengelilingi dan meja kayu tua di tengahnya memberikan nuansa hangat dan tradisional. Saat Rina sedang memasak, tiba-tiba suasana hening di dapur itu terganggu oleh suara decitan pintu belakang. Rina menghentikan kegiatannya dan mendongak matanya mencari sumber suara. Rina memutuskan untuk mengecek pintu belakang yang terbuka itu. Dengan langkah ragu, dia mendekati pintu sambil menyentuh ujung jarinya ke gagang pintu kayu. Seakan-akan waktu berhenti sejenak, dia membuka pintu dengan hati-hati. Namun, alih-alih
menemukan seseorang atau sesuatu yang menakutkan. Yang ada hanyalah keheningan dan pemandangan kebun yang masih tetap sama seperti sebelumnya. Rina melanjutkan kegiatannya di dapur. Suara ketukan pintu yang menghentak hening di dapur membuat hatinya berdegup lebih cepat. Tanpa bisa menahan rasa penasaran dan khawatir, Rina menghampiri pintu dengan perlahan. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka dan terdengar suara angin yang menerpa, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di ambang pintu, Rina dikejutkan oleh kehadiran seorang ibu yang mengenakan gaun tradisional yang memancarkan keanggunan. Namun matanya penuh dengan aura mistis. "Selamat pagi, saya Nini, tetangga sebelah rumah ini," sapa ibu itu dengan senyum ramah. Namun ada sesuatu yang tak dapat diungkapkan lewat sorot matanya. Rina meskipun terkejut menjawab salam dengan ramah. "Oh ya, selamat pagi Bu Nini. Saya Rina, baru saja pindah ke desa ini." Ibu Nini tampaknya menilai Rina dengan seksama sejenak sebelum tersenyum lebih lebar. "Oh begitu, saya senang ada tetangga baru di sini. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu butuh ya." Rina merasa lega dengan sambutan hangat tetangganya. Mereka berdua melanjutkan percakapan, bercerita tentang kehidupan di desa, dan hari berlalu. Esok paginya, Rina memutuskan untuk membawa masakan yang telah dia masak dan berkunjung balik ke rumah Bu Nini. Dengan hati penuh kegembiraan, dia bersiap-siap untuk datang ke rumah Bu Nini. Masakan yang harum memenuhi udara pagi saat dia memasuki rumah Bu Nini, dan senyum hangat Bu Nini menyambut Rina dengan gembira. Ketika Rina berada di rumah Bu Nini, mata Rina tertuju pada sebuah foto di dinding yang menampilkan Bu Nini bersama seorang bayi laki-laki yang tampak sangat lucu. Rina merasa terkesima melihat senyum bahagia di wajah Bu Nini yang mencium bayinya. "Bu Nini, bayi ini siapa?" tanya Rina sambil menunjuk ke arah foto. Sejenak senyum di wajah Bu Nini memudar sebelum dia menjawab. "Ah, itu anak saya dulu. Namanya Rendra." Rina menyadari ada rasa sedih yang melintas di mata Bu Nini, seolah terdapat sesuatu beban yang disembunyikan. Rina memutuskan untuk bertanya kembali lebih lanjut. "Oh, namanya Rendra. Sekarang di mana, Bu? Kok nggak kelihatan?" Bu Nini menghela nafas, seolah-olah merenungi ketenangan yang dalam. "Rendra adalah kebahagiaan hidup saya. Namun takdir berkata lain. Dia pergi lebih cepat daripada yang seharusnya." Rina bisa merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. "Maafkan saya, Bu Nini. Saya tidak bermaksud membuat Bu Nini sedih." Bu Nini tersenyum lembut. "Gak apa-apa kok, Rin. Kenangan itu selalu bersamaku, dan saya percaya bahwa setiap kehilangan membawa kita pada suatu perjalanan baru. Namun terkadang kebenaran dan rahasia bisa menjadi beban sendiri." Rina merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan sepenuhnya oleh Bu Nini. Mungkin itu hanya perasaan Rina. Saat itu suasana menjadi hening. Rina merasa dilema. Dia menghormati privasi Bu Nini. Rina dengan lembut berkata, "Bu Nini, jika ada sesuatu yang membuat Bu Nini kurang nyaman untuk bercerita, boleh cerita ke saya, Bu Nini. Terkadang berbicara tentang masa lalu bisa menjadi langkah pertama menuju penyembuhan." Setelah percakapan itu dan mengobrol sedikit, Rina izin pamit. Rina memutuskan untuk keliling di sekitar desa. Saat berjalan-jalan, dia menemui lapangan kebun. Dia melihat sebuah kebun kosong yang terletak di antara rumahnya dan rumah Bu Nini. Namun pandangan tertuju pada gundukan batu bulat yang berjejer di lapangan itu, di kebun itu. Seakan-akan
membentuk suatu formasi yang terlihat aneh. Bulu kuduk Rina berdiri saat dia mendekati gundukan batu tersebut. Gundukan batu bulat yang berjejer seperti nisan memunculkan ketegangan dalam diri Rina. Hati kecilnya berbisik, tanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan batu-batu ini. Apa sebenarnya makna dari batu ini? Meskipun bulu kuduknya masih berdiri, Rina memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, perlahan-lahan Rina melangkah melewati kebun kosong itu dan melanjutkan perjalanan untuk melihat desa. Suatu hari, ketika Rina berbincang dengan beberapa tetangganya yang lain di warung desa, dia mulai menyadari bahwa suara tawa anak kecil yang bermain tidak pernah terdengarnya. Rina tidak bisa menemukan tawa riang dan keceriaan dari generasi muda ataupun anak kecil di desa ini. Sebaliknya, mayoritas warga desa Rina yang ditemui adalah orang dewasa ataupun lansia. Ketika dia menanyakan hal ini kepada Bu Nini dan tetangga-tetangganya, ada reaksi yang sangat berbeda. Seakan-akan pertanyaan Rina membuka pintu menuju suatu rahasia yang disembunyikan. Mereka seakan-akan mengalihkan pembicaraan, menyatakan bahwa anak-anak di desa ini sedang sibuk dengan sekolah atau pekerjaan di luar desa. Meskipun penjelasan itu masuk akal, Rina tetap merasakan bahwa ada yang tidak sesuai. Seolah-olah ada beban rahasia yang menyesakkan dada dan disembunyikan. Sebenarnya ada rahasia apa yang terjadi di desa ini? Rina semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Jika kalian masih penasaran dengan cerita ini, nantikan cerita selanjutnya di Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.